Dan selanjutnya di sini ada fitur validasi usulan, terus juga data usaha dan data master di sini ya. Di data master di sini ada beberapa submenu seperti alat kesehatan, pengolahan data, di sini juga ada peralatan kantor, regen, terus juga alat kebersihan dan data user. Oke, jangan kemana-mana, simak terus. Yups, dan di pertemuan kali ini teman-teman kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu di session 3 ini. Karena di sistem ini lumayan cukup banyak, kita akan melanjutkan level user yang belum kita bahas dan belum saya bahas teman-teman. Jadi langsung saja, karena ada beberapa masih banyak ya, kemarin ada 28 level user, jadi mungkin ada beberapa saja yang poin-poin pentingnya, karena yang lain-lainnya itu si level user turunannya itu untuk levelnya itu sama-sama aja ya, tidak jauh beda untuk nanti akses dari sistemnya ya. Oke, langsung saja teman-teman. Di sini saya masuk sebagai koordinator tata usaha. Nah ini ya. Oke, sebelumnya saya akan logout terlebih dahulu teman-teman ya. Oke. Nah ini untuk halaman loginnya seperti biasa, kita masuk sebagai tata usaha. Nah ini koordinator tata usaha. Terus juga untuk passwordnya di sini saya sudah bikin dengan passwordnya adalah tata usaha juga ya, biar untuk mempermudah. Oke, nah seperti ini ya teman-teman, tata usaha. Oke, hurufnya kecil semua, kita klik login. Baik teman-teman, dan kita sudah masuk ke halaman dashboard adminnya. Selanjutnya di sini kita akan bahas satu persatu dari menu-menu apa saja dan akses apa saja yang bisa dilakukan oleh si tata usaha ini ya. Oke, pertama di sini seperti biasa ada validasi usulan dan data usulan. Jadi nanti si tata usaha ini juga bisa memvalidasi usulan dari koordinator-koordinator yang lain ya, biasanya dari keuangan dan sebagainya. Oke, kita masuk ke sini ke validasi usulan. Di sini karena masih kosong. Kenapa di sini masih kosong? Karena belum ada usulan yang harus divalidasi oleh tata usaha ya. Baik nanti itu dari keuangan untuk validasi usulannya dilaporkan ke sini, nanti dari sini koordinator tata usaha nanti disetujui seperti itu ya. Next, kita akan masuk ke data usulan, teman-teman. Nah, di sejauh ini ada baru beberapa data usulan, teman-teman, usulan belanja ya ini ya. Usulan belanja ada 3 inputan teman-teman. Di sini kita bisa lihat juga nomor usulan, terus juga pengusulnya siapa di sini ya. Oke, di sini untuk pengusulnya adalah dari koordinator imunologi ya teman-teman. Terus di sini tanggalnya, tanggal pengusulannya, terus statusnya sudah diverifikasi. Jadi sudah diverifikasi oleh si tata usaha. Oke, kita akan coba lihat detailnya di sini. Nah, ini untuk detail dari usulan dari koordinator imunologi ya teman-teman. Terus juga di sini untuk program kerja ini direvisi, nanti akan kelihatan juga di sini. Nah ini untuk nomornya ini anggarannya ini ya tahun 2021, terus tanggal pengajuannya ini, terus statusnya di sini sudah diverifikasi oleh koordinator ya. Terus juga posisi usulannya sekarang adalah Kasubag Adum ya. Semisal ini contohnya ya. Next, di sini misalkan kita akan lihat ada beberapa usulan juga seperti alat kesehatan, pengelolaan data, peralatan kantor, juga regen. Di sini ada alat kebersihan dan pelatihan ya. Oke, di sini misalkan datanya mau kita lihat, kita bisa cetak juga di sini, teman-teman. Nah, ini kita bisa cetak nantinya datanya ya. Kalau misalkan di kantor ya biasanya di print untuk laporan seperti itu ya. Atau misalkan kita mau mencetak peralatan kantor ini ya, nah ini untuk peralatan kantor ya, nanti juga langsung bisa kita print saja misalkan seperti itu oleh si adminnya. Oke, dan kita coba juga di alat kesehatan. Di sini kita cetak. Nah ini untuk alat kesehatan di sini ya, justifikasinya. Nah ini nomor, ada jenis belanja, terus juga mereknya apa, di sini spesifikasinya, harganya berapa, misalkan di sini 10 juta, jumlah tersedia dan unitnya di sini akan kelihatan, kondisinya rusak atau ringan ya, jumlah kebutuhannya misalkan baru, dan justifikasinya misalkan di sini dikasih keterangannya. Catatan di sini ini untuk tanda tangannya ya teman-teman, kepala BBLK, terus juga koordinator tata usaha Kasubag
adunnya, terus juga di sini subkoordinator lab kliniknya ya, uji kesehatan. Nah di sini untuk dokter Andesnya ini pangkatnya semua ya. Jadi nanti misalkan si surat ini harus harus disetujui dulu atau ditandatangani oleh 5 kasubag ini ya teman-teman. Next kita akan lanjutkan teman-teman ke step selanjutnya. Di sini kita akan masuk sebagai ke menu data master, di mana data master ini yaitu untuk pengelolaan. Ada alat kesehatan yang ini ya teman-teman, ini ada alat kesehatan, terus juga pengelolaan data di sini ya, peralatan kantor. Nah ini ya regen, terus juga di sini alat kebersihan dan data usernya. Oke, kita masuk sebagai di data kesehatan teman-teman di sini ya. Ini untuk data alat kesehatannya. Nah ini jadi data-data alat kesehatan yang sudah diinputkan. Semisal di sini ada kode barangnya, nama barang, nama umum, satuan, kemasan, dan kategori. Nah di sini ada beberapa inputan baru, banyak sebenarnya ini teman-teman. Nah ini ada 88 inputan. Karena yang ditampilkan biar kelihatan ini baru 5 saja, jadi nanti diresponsifkan ke pinggir ya. Jadi bisa di step-step ini teman-teman. Nah ini ya, step 2, step 4, step 5 dan seterusnya seperti itu. Oke, kalau mau pun menambahkan datanya bisa menambahkan di sini. Nah ini ya, nanti kode barangnya apa, nama barang, nama umumnya, satuan, kemasan, kategori, dan peralatan. Kategorinya apa di sini, peralatan kantor ataupun yang lainnya. Dan jadi si tata usaha ini jadi dia berhak mengakses, bisa mengakses, menghapus juga ataupun nanti mengedit ya. Makanya kalau misalkan ada kecurangan ini bisa diedit ya teman-teman, seperti itu. Oke, next kita akan lanjutkan teman-teman ke pengelolaan data. Nah, ini untuk tabelnya sebenarnya masih sama ya di data pengelolaan data ya. Di sini ada kode barang, nama umum, satuan, kemasan, dan kategori seperti itu. Next, kita lanjutkan di peralatan kantor. Ini masih tetap sama teman-teman tabelnya ya. Kode barang, nama umum, satuan, kemasan, dan sebagainya. Yang membedakan adalah ininya ya, tabelnya. Di sini adalah tabel untuk peralatan kantor. Next, selanjutnya di sini ada regen ya, ini alat-alat untuk laboratorium, teman-teman. Nah, di sini ada kode kalau ini agak berbeda untuk tabelnya sendiri, teman-teman. Di sini ada kode katalog ya. Terus juga di sini namanya, satuan, kemasan, stok di gudang. Nah, ini ya, ini berbeda dengan yang tadi tabelnya. Ini ada berapa tabel nih? Sini 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 tabel, teman-teman. Di sini ada yang membedakan, di sini ada stok di gudang, terus juga kategori ya. Next, lanjutkan kita ke alat kebersihan nih. Oke, di alat kebersihan di sini ada kode katalog, nama, satuan, kemasan, stok di gudang juga sama ini ya. Kategorinya ART, misalkan alat rumah tangga. Seperti itu, bukannya teman-teman, ini ART adalah sebuah kode ya di dalam ya istilah laboratorium seperti itu ya. Next, lanjutkan kita akan masuk ke data user nih. Di data user itu adalah nanti ini kan yang masuknya adalah koordinator tata usaha ya. Nanti dia bisa mengakses ataupun bisa bisa memberikan akses sebagai turunan level user, teman-teman. Misalkan kepala BBLK nih, nanti bisa dirubah di sini untuk aksesnya ya. Kalau misal kita mau edit ya diedit saja di sini untuk password dan login dan lain sebagainya seperti itu. Next, kita akan lanjutkan teman-teman, itu baru satu ya level user. Kita akan melanjutkan ke level user selanjutnya. Kita akan masuk ke sekretaris ya di sini. Kita logout dulu teman-teman. Oke, kita logout dulu. Lalu di sini kita masuk sebagai sekretaris atau kita sebagai marketing dulu ya. Oke, di sini sebagai marketing. Seperti itu. Nah, ini passwordnya adalah marketing juga, teman-teman. Hurufnya kerja semua. Kita klik login. Kita tunggu. Oke. Nah, ini tampilannya, teman-teman. Ini sebenarnya hampir sama dengan yang tadi. Makanya ini saya mungkin tidak akan bahas semuanya 80 level user karena level-levelnya itu hampir sama ya. Karena yang paling utama itu ada 5 ya. Kemarin di part 1 ya kita bahas juga ada 5 level user utama ya, teman-teman. Jadi yang berikutnya itu adalah turunan dari si 5 level user itu.
Oke, karena di sini juga tidak jauh beda untuk akses ke sistemnya ya, bisa ngapain saja di sini ya. Ini hampir sama, teman-teman. Nah, ini untuk si marketing juga dia bisa mengakses permintaan usulan ya. Nah, ini permintaan usulan, ini alat kesehatan nanti akan kelihatan di sini. Terus juga pengelolaan data, peralatan kantor, regen, alat kebersihan dan pelatihan. Next, misalkan di sini usulannya ini belum ada usulannya. Misalkan mau buat usulan bisa di sini. Nah, ini nanti ini akan diajukan nanti kemana ya, misalkan anggarannya buat apa, tanggalnya berapa, tinggal diinputkan saja untuk pembuatan usulan ya. Peralatan barang mungkin seperti itu ya. Juga di sini master datanya masih sama teman-teman aksesnya, jadi bisa mengakses alat kesehatan dan di sini bisa mengelola data, terus juga ada peralatan kantor dan ada regen dan ada kebersihan ya, seperti itu. Cuman di sini dia tidak bisa mengakses si user ya, user selanjutnya. Jadi dia hanya bisa mengakses dirinya sendiri seperti itu ya. Beda dengan yang tadi tata usaha dia bisa mengakses level user yang di bawahnya, karena di level user tata usaha ada juga turunan level user yang lainnya ya. Nah, kalau di sini dia di marketing ini dia tidak bisa mengakses level user yang di bawahnya, karena dia hanya bisa menginputkan atau mengakses dirinya sendiri. Kira-kira seperti itu ya. Oke, teman-teman, next kita akan lanjutkan ke step selanjutnya. Kita akan masuk ke level user keuangan ya. Kita lompat dulu di sini. Oke, penggunanya di sini kita akan masuk ke keuangan, teman-teman. Keuangan kita cari dulu ya. Kalau nggak salah di paling bawah ini. Nah, ini koordinator keuangan. Oke, untuk passwordnya adalah keuangan huruf kecil semua, teman-teman. Seperti itu ya. Nah, ini kita klik login. Baik teman-teman, dan ini tampilannya untuk aksesnya ya, hampir masih tetap sama. Cuman di sini di dashboardnya berbeda ya. Ya hampir agak mirip sih, cuman berbeda ya. Berbeda dengan yang barusan yang di marketing, dengan yang tata usaha juga berbeda ya. Kalau di tata usaha dia pas di dashboard adminnya di sini ada data usulan. Kalau di sini ini hanya ada data pegawai instansi ya. Nanti akan kelihatan grafiknya di sini. Terus juga di sini ada data peralatan instansi ya. Kalau di keuangan, nanti kalau misalkan datanya sudah ada, nanti akan muncul di sini grafiknya. Terus juga di sini ini grafiknya baru, misalkan ya barangnya proses, terus revisi dan di verifikasinya di sini. Next kita akan lanjutkan. Di sini kita masuk ke permintaan usulan. Nah, di mana permintaan usulan ini masih tetap sama untuk bagan dan aksesnya, teman-teman ya. Ada 6 akses atau 6 menu di sini, seperti alat kesehatan, pengelolaan data, peralatan kantor, regen, juga alat kebersihan dan pelatihan. Dan selanjutnya di sini kita bisa menambahkan juga nantinya di sini, dan bisa melihat dan bisa mencetak ya. Kalau ini tidak bisa dicetak, cuman bisa dilihat ya. Berbeda ya ini. Kalau yang tadi bisa dicetak semua, ini akses-aksesnya teman-teman ya. Ini hampir sama tapi berbeda teman-teman. Kalau di sini ini tambahkan, di sini lihat, kalau di sini lihat, di sini cetak ya, dan yang lainnya juga sama, lihat sama cetak ya. Oke, kita coba lihat di sini. Nah, ini misalkan nanti untuk penginputan data diinputkan saja di sini ya. Nah, seperti kode barang, nama umumnya, satuan, kemasannya apa, kategorinya apa ya. Oke, next. Kita coba lihat di sini detailnya. Oke, nah ini ya, nanti kalau misalkan datanya sudah diinputkan akan masuk di sini. Next, kita akan lanjutkan saja itu di data usulan ya. Kita akan masuk ke master data, di mana master data juga di sini hampir sama dengan si marketing ya, koordinator marketing, karena dia tidak bisa mengakses atau memberikan level user ke bawahnya. Nah, di sini hanya bisa mengakses 5 aksesan ya, 5 akses teman-teman. Seperti di sini ada alat kesehatan, terus juga pengelolaan data, peralatan kantor, regen dan kebersihan ya. Oke, coba di sini kita akan masuk ke alat kesehatan nih. Nah, ini untuk datanya teman-teman, alat kesehatan. Ya, di sini untuk inputannya masih tetap sama default ya, karena dari keseluruhan dari si administrator sampai ke bawah itu ya datanya segini teman-teman ya.
88 alat kesehatan yang sudah diinputkan. Next, di sini kita akan masuk lagi sebagai pengelolaan data, di mana di pengelolaan data juga di sini bisa menambahkan, teman-teman ya, bisa menambahkan data-data yang nantinya akan diolah sebagai pengajuan barang-barang seperti itu ya. Oke, misalkan kita tambahkan di sini. Nah, di sini kalau mau menambahkannya di sini untuk kode barangnya nanti tinggal ditambahkan di sini nama barangnya juga ya, nama umumnya, satuan, kemasan, kategori ya, pengelolanya siapa, tinggal ditambahkan saja nanti di sini. Oke, next kita akan lanjutkan selanjutnya di sini, yaitu ada alat kebersihan, teman-teman. Nah, ini untuk alat kebersihan masih tetap sama ya datanya. Ada 314 inputannya sudah diinputkan, teman-teman ya di sini. Untuk data-datanya, untuk tabelnya sendiri ada nomor, kode katalog, nama, terus juga satuannya apa ya, buah ataupun ya saset dan lain sebagainya, nanti bisa diinputkan saja sesuai dengan barangnya. Terus juga kemasannya di sini, packing ataupun misalkan pakai box dan lain sebagainya, bisa nanti dikasih keterangan. Terus juga stok gudangnya ya, kategori dan optionnya. Nah, untuk melihat ini nanti bisa kita melihatnya di sini di inputan. Nah, ini disesuaikan ya, kode barangnya ya disesuaikan saja dengan barangnya. Terus nama barangnya di sini tinggal diinputkan saja, misalkan air raksa misalkan ya dan lain sebagainya. Terus juga nama umum di sini ya, terus juga satuannya misalkan di sini diinputkan saja nanti sesuai kebutuhan. Kemasannya juga misalkan di sini box dan lain sebagainya, tinggal diinputkan saja. Oke guys, dan mungkin itu saja ya, lumayan cukup panjang juga tapi nggak terlalu ribet sih teman-teman. Cuman ya mungkin di level user atau karyawannya nanti kalau di sebuah laboratorium yang gede ya layaknya seperti perpustakaan lah ya, perpustakaan yang gede yang mungkin ada banyak koordinator juga, ada kasubag dan lain sebagainya ya. Yang lebih tepatnya mungkin kalau saya samakan ya hampir mirip dengan SIAKAD ya, sistem informasi akademik ya. Jadi hampir sama level-levelnya dari atas sampai bawah, karena di sini sangat banyak banget levelnya. Oke teman-teman, itu saja mungkin saya cukupkan sekian karena pembahasan kita sudah dari part 1 sampai part 3. Itu saja poin-poin intinya, karena level user yang lainnya hampir masih tetap sama teman-teman ya. Untuk aksesnya tidak jauh berbeda dari permintaan usulan seperti ini ya, permintaan usulan dan bisa menambahkan, mengedit barang dan lain sebagainya ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi saya cukupkan sekian, jadi saya bahas yang paling penting-pentingnya aja. Silakan, mungkin sangat cocok bagi teman-teman semua nanti yang mau mengembangkan atau untuk pembelajaran atau untuk tugas juga di perkuliahan ya. Silakan teman-teman kembangkan supaya lebih baik lagi, dan jangan lupa gunakan secara bijak. Oke guys, jika ada salah-salah kata saya mohon maaf, dan bagi teman-teman semua yang mau request mau bikin aplikasi apa, silahkan komen saja di kolom komentar. Oke, thank you, sampai jumpa di video berikutnya.